Oke, nama lengkap Ferdianus Japali, NPM 220 14363, kelas B, Sejarah dan Sosiologi. Struktur dan proses sosial. Struktur masyarakat. 1. Kelompok sosial. Kelompok sosial yaitu kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara gaib, dan juga beberapa kelompok sosial yang dibentuk secara formal dan memiliki aturan-aturan yang jelas. 2. Lembaga peranata sosial. Kelompok peranata sosial yaitu sekumpulan tata aturan yang mengatur interaksi dan proses-proses sosial yang di dalam masyarakat. 3. Stratifikasi sosial. Social stratification. Stratifikasi sosial yaitu struktur sosial yang berlapis-lapis di dalam masyarakat secara umum. Strata sosial di masyarakat melahirkan kelas-kelas sosial yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu upper class, middle class, lower class. 4. Mobilitas sosial. Social mobility menurut Harton dan Hunt, Northworth dan Suryanto 2004 18. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerakan perpindahan dari suatu kelas sosial dari kelas sosial lainnya. Menurut Melville J. Horowitz, Okanto 2002-1075, ia mengajukan 4 unsur pokok kehidupan yang sepertinya: A. Alat-alat teknologi. B. Sistem ekonomi. C. Keluarga. D. Kekuasaan politik. Sedangkan Bronislaw Malinowski, dia menyebut unsur-unsur kebudayaan yaitu sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara sesama anggota masyarakat di dalam menguasai alam sekelilingnya. B. Organisasi ekonomi. C. Alat-alat dan lembaga pendidikan, termasuk keluarga sebagai lembaga pendidikan yang utama. D. Organisasi kekuatan. Soekarto 2002 1076. B. Proses dan interaksi sosial. 1. Konteks sosial. Suharyono Soekarto 2002 565, yaitu bersama-sama. 2. Komunikasi. Dalam komunikasi ada 3 unsur penting yang selalu hadir di dalam komunikasi, yaitu sumber informasi, receiver, saluran media pendaman informasi, audiens, sumber informasi. Dari unsur-unsur ini ada seorang yang memiliki bahan informasi pemberitaan untuk disebarkan kepada masyarakat luas seluruhan, yaitu media yang digunakan untuk kegiatan pemberitaan oleh sumber berita berupa media interpersonal yang digunakan secara tatap muka maupun media massa yang digunakan untuk khalayak umum. Sedangkan
audiensi, yaitu per orang atau kelompok dan masyarakat yang terjadi sasaran informasi atau yang menerima informasi. Menurut Gilin dan Gilin, dalam SEO Kanto 2002 71 sampai 104 menjelaskan bahwa ada dua golongan proses sosial sebagai akibat dari interaksi sosial, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. 1. Proses asosiatif. Yang dimaksud dengan proses asosiatif yaitu sebuah proses yang menjadi saling pengertian dan kerjasama dan timbal balik antara orang per orang atau kelompok satu dengan kelompok yang lain, di mana proses ini bisa sampai menghasilkan mencapai tujuan-tujuan bersama, yaitu kerjasama dan usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Gotong royong dan kerja bakti. Gotong royong yaitu sebuah proses kooperasi yang terjadi di masyarakat pedesaan, di mana proses ini menghasilkan aktivitas tolong menolong dan pertukaran tenaga serta barang maupun pertukaran sosial emosional dalam bentuk timbal balik di antara mereka, baik yang terjadi di sektor keluarga maupun di sektor produktif. Sedangkan kerja bakti itu proses kooperasi yang mirip dengan gotong royong, namun bargaining adalah proses kooperasi dalam bentuk janjian pertukaran kepentingan kekuasaan, barang-barang maupun jasa antara dua organisasi atau lebih yang terjadi di bidang politik, budaya, ekonomi, hukum maupun militer. Kompetisi adalah proses kooperasi yang terjadi di antara individu dan kelompok yang terlibat dalam sebuah organisasi atau negara, di mana terjadi proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk menciptakan stabilitas. Coalition, yaitu ada dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama, kemudian melakukan kerjasama satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Coalition umumnya tidak menyebabkan ketidakstabilan struktur di masing-masing organisasi, karena coalition biasanya terjadi di unit program dan dukungan politis. Joint venture, yaitu kerjasama antara dua atau lebih organisasi perusahaan di bidang bisnis untuk pengerjaan proyek-proyek tertentu, misalnya eksplorasi tambang batu bara, penangkapan ikan, pengembara minyak, penambangan emas, perkapalan dan eksplorasi sumber-sumber mineral lainnya, di mana kegiatan ini membutuhkan modal dan SDM yang besar, sehingga perlu kerja di antara perusahaan-perusahaan tersebut.
Akomodation adalah proses sosial di dua makna. Yang pertama yaitu proses yang menunjukkan pada suatu keadaan yang seimbang, equilibrium, dalam interaksi sosial antara individu dan kelompok di dalam masyarakat, terutama yang ada hubungannya dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, yaitu menunjukkan pada suatu proses yang sedang berlangsung, di mana akomodation menampakkan suatu proses untuk merendahkan yang terjadi di antara individu, kelompok dan masyarakat, maupun dengan norma dan nilai yang ada di masyarakat itu. Proses akomodation ini menuju pada suatu tujuan yang mencapai kestabilan. B. Bentuk akomodation adalah sebagai coercion, yaitu yang akomodation yang terjadi karena adanya paksaan maupun terlibat dalam proses ini saling mengurangi tuntunan agar tercapai penyelesaian oleh pihak ketiga atau badan yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan. C. Mediation yaitu akomodation yang dilakukan melalui penyelesaian oleh pihak ketiga yang netral. D. Conciliation yaitu bentuk akomodation yang terjadi melalui usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih. Toleration yaitu bentuk akomodation secara tidak formal dan dikarenakan adanya pihak-pihak yang mencoba untuk menghindari dari pertikaian. F. Settlement yaitu percapaian akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai dan mempunyai kekuatan yang berhenti pada suatu titik tertentu, dan masing-masing di antara mereka memahami dari G. Adjudication di mana sebagai usaha akomodation yang dilakukan mengalami jalan buntu sehingga penyelesaian menggunakan jalan pengadilan. 2. Proses disosiatif. Proses sosial disosiatif merupakan proses perlawanan oposisi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dalam sosial di antara mereka pada suatu masyarakat. Persaingan competition adalah proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok berjuang dan bersaing untuk mencari keuntungan pada bidang-bidang kehidupan yang terjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajamkan prasangka yang telah ada, namun tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Proses komunikasi dalam masyarakat. Beberapa proses komunikasi dalam masyarakat terkait dengan
struktur dan lapisan itu layar, maupun ragam budaya dan proses-proses sosial yang ada di masyarakat tersebut, serta tergantung pula pada adanya pengaruh dan khalayak, baik secara individu, kelompok, ataupun masyarakat luas. Sedangkan substansi, bentuk atau wujud komunikasi ditentukan oleh satu pihak yang terlibat dalam komunikasi, komunikator dan khalayak. Dua cara yang ditempuh. 3. Kepentingan atau tujuan komunikasi. 4. Ruang lingkup yang melakukannya. 5. Saluran yang digunakan. 6. Isi pesan yang disampaikan. Kedua, proses komunikasi ini, terutama komunikasi massa, mengandalkan teknologi telematika, khususnya media massa sebagai teknologi penting dalam proses kegiatan komunikasi. Demikian, kedua hal ini itu dapat dibedakan satu dengan lain karena memiliki konsep dan substansi permasalahan yang berbeda-beda. Komunikasi langsung. Pada komunikasi langsung tatap muka, baik antara individu dan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dan kelompok dengan masyarakat, maka pengaruh hubungan individu interpersonal termasuk di dalam pemahaman komunikasi ini. B. Komunikasi massa. Komunikasi massa yaitu proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Demikian, maka unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah: A. Komunikator, B. Media massa, C. Informasi pesan massa, D. Gata-keper, E. Khalayak publik, F. Umpan balik. Indikator dalam komunikasi massa yaitu: 1. Pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi telematika modern, sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka informasi ini dengan cepat ditangkap oleh publik. 2. Komunikasi dalam penyebaran informasi mencoba berbagai pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang terbesar, di mana tanpa diketahui dengan jelas perbedaan mereka. 3. Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang mewakili institusi formal yang sifatnya mencari keuntungan dari penyebaran informasi itu. Budaya massa, umpamanya infotainment, yaitu produk pemberitaan yang diperuntukkan kepada massa secara luas. Semua orang dapat memanfaatnya sebagai hiburan umum. Contohnya Sri Mulat, Lundrut, maupun Campur Sari.
5. Fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa yaitu salah satu aktivitas sosial yang berfungsi di masyarakat. Fungsi pengawasan. Media massa merupakan sebuah medium di mana dapat digunakan untuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. B. Fungsi social learning. Fungsi utama dari komunikasi massa melalui media massa yaitu melakukan guiding dan pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat. Fungsi penyampaian informasi. Komunikasi massa yang mengandalkan media massa memiliki fungsi utama adalah menjadi proses penyampaian informasi kepada masyarakat luas. D. Fungsi transformasi budaya. Fungsi-fungsi yang bersifat statis, namun fungsi-fungsi lainnya yang lebih dinamis yaitu fungsi transformasi budaya. Komunikasi massa terjadi proses transformasi budaya yang dilakukan bersama-sama oleh semua komponen komunikasi massa, terutama yang didukung oleh media massa. Hiburan. Fungsi lainnya dari komunikasi yaitu hiburan, bahwa seirama dengan fungsi-fungsi lain. Komunikasi massa juga digunakan sebagai medium hiburan, terutama karena media massa menggunakan media massa. Jadi fungsi hiburan yang ada pada media massa juga merupakan bagian dari fungsi komunikasi massa. 6. Komunikasi massa sebagai sistem sosial. Kata sistem yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Narwokedan Suryanto 2004 sampai 1302. Animate. Istilah ini digunakan untuk membedakan penggunaan istilah yang sama pada ilmu-ilmu. Ex casta, di mana sebuah sistem anorganik terdiri dari beberapa komponen yang lebih kecil dan yang tak berjiwa. Inanimate. Istilah sistem mengarah pada pengertian sistem sebagai sebuah himpunan kehidupan sosial yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Satu, konsep massa. Massa memiliki unsur-unsur penting, yaitu terdiri atas 3 bagian. Pertama, large agregat. Kedua, undiferentiade. 3, negatif image. 2, proses komunikasi massa. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan, yaitu market di masyarakat, seperti televisi, radio melakukan penyiaran mereka karena adanya kebutuhan masyarakat tentang pemberitaan massa yang diunggah
di acara televisi dan radio. 3. Audio massa. Khalayak memiliki sifat-sifat sebagaimana yang ada pada konsep massa, namun lebih spesifik, teragregat pada suatu media massa. Terjadi sifat dari audiensi massa, umpamanya sebuah harian mengklaim bahwa pembaca mereka yaitu sebesar 300.000 orang. Hal ini disimpulkan dari jumlah langganan tetap koran tersebut. Berikutnya dengan sistem lain. Sistem ditunjukkan sebagai gagasan atau ide yang tersusun, terorganisasi, dan terbentuk suatu kesatuan yang sistematis dan logis. Umpamanya yaitu filsafat, pemerintah, demokrasi, kekerabatan, dan sebagainya. B. Sistem yang merujuk pada pengertian sebuah kesatuan, kelompok, sebuah himpunan dari beberapa unit atau komponen yang terpisah-pisah, memiliki hubungan-hubungan khusus sehingga membentuk sebuah keseluruhan yang utuh, seperti pesawat terbang, komputer, arloji, dan sebagainya. C. Sistem ditunjuk untuk menyebutkan sebuah metode, cara, teknik yang digunakan, seperti sistem belajar, sistem pelatihan, sistem bertindak, dan sebagainya. Sistem karakter sosial membagi menjadi 2. A. Karakter himpunan, yaitu sistem terdiri dari beberapa komponen yang terdapat dalam kehidupan masyarakat keseharian. B. Karakter equilibrium, yaitu sistem merupakan sebuah kehidupan yang seimbang di luar oleh norma dan aturan dalam masyarakat tersebut. Ritzer dan Goldman 2004 sampai 2040. Sistem sebagai suatu teori dapat digunakan untuk semua ilmu sosial. B. Sistem mengandung banyak tingkatan dan dapat diaplikasikan pada sepak dunia di berskala besar maupun kecil. Ke aspek ruang paling subjek. C. Teori sistem tertarik pada keragaman hubungan dari berbagai dunia sosial. D. Pendekatan sistem cenderung menganggap melihat semua aspek sosial kultural dari segi proses, khususnya jaringan informasi komunikasi. E. Teori sistem bersifat inheren dan integratif. Ritzer dan Goldman 2003 sampai 2038.
Komunikasi massa sebagai sistem sosial yang memiliki komponen-komponen penting, yaitu narasumber sebagai sumber-sumber informasi bagi media massa. B. Publik yang mengonsumsi media massa. C. Media massa meliputi organisasinya, sumber daya manusia, filsafat, produksi, distribusi, kebijakan yang ditempuh, ideologi yang diperjuangkan, dan sebagainya. D. Aturan hukum dan perundang-undangan, norma-norma dan nilai-nilai, serta kode etik yang mengatur pelaksanaan semua stakeholder komunikasi massa. E. Institusi samping yang tumbuh untuk memberi kontribusi terhadap kegiatan komunikasi massa, seperti pencetak, perikanan, dan sensor, dan sebagainya. Pihak-pihak yang mengandalkan berlangsungnya komunikasi massa, permodelan penguasaan kekuatan politik maupun kelompok kepentingan. G. Unsur-unsur menunjang lain yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan komunikasi massa. Nasution pada tahun 2003 2005 sampai 657, umpamanya yaitu perusahaan menghasil teknologi, telematika, kondisi sosial, ekonomi dan politik negara, kondisi global masyarakat internasional, serta percanturan politik dunia. C. Peran media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan informasi yang terbuka dan jujur dan benar disampaikan. Media massa kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi, masyarakat yang terbuka dengan informasi. Sebagainya pula masyarakat akan menjadi merakyat, akan menjadi masyarakat informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa. Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat menjadikan kemampuannya. Terakhir, media massa sebagai media hiburan, sebagai agent of change, media massa juga menjadi institusi budaya yang media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelapor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigma
media massa berperan sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu peran sebagai media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya. Selain itu, media massa institusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalistor perkembangan budaya sebagai agent of change. Yang dimaksud adalah juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi manusia bermoral dan masyarakat sakinah. Dengan demikian, media massa juga berperan untuk mencegah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sekulela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal memiliki pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama, kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan kehidupan budaya dan sistem sosial baru. Perubahan sosial terjadi ketika ada kesediaan anggota masyarakat untuk meninggalkan unsur-unsur budaya dan sistem sosial lama dan mulai beralih menggunakan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. Perubahan sosial dipandang sebagai konsep yang serba mencakup seluruh kehidupan masyarakat, baik pada hal tingkat individual, kelompok, masyarakat, negara, dan dunia yang mengalami perubahan. Hal-hal dalam perubahan sosial menyangkut aspek-aspek sebagai berikut, yaitu perubahan pola-pola pikir dan sikap masyarakat menyangkut persoalan sosial dan budaya di sekitarnya yang berakibat terhadap pemerataan pola pikir baru yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap modern. Contohnya, sikap terhadap pekerjaan, bahwa konsep dan pola pikir lama tentang pekerjaan adalah sektor formal menjadi pegawai negeri, sehingga konsep pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu sektor formal dan informal. Saat ini terjadi perubahan setiap terhadap kerja lama, di mana bekerja konsep tidak sebagai sektor formal menjadi pegawai negeri, akan tetapi dikonsepkan sebagai sektor yang menghasilkan peradaban. Dengan demikian, maka bekerja tidak saja di sektor formal, akan tetapi di mana saja yang penting menghasilkan peradabannya maksimal. Dengan demikian, maka bekerja tidak saja di sektor formal, akan tetapi di mana saja yang penting dihasilkan uang yang maksimal.
Dengan demikian, konsep kerja menjadi sektor formal, yaitu bekerja 5 LMS dan sebagainya, serta sektor lepas, yaitu bekerja sebagai secara kontrakkan di persoalan perubahan sistem sosial, di mana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial masyarakat melalui kehidupan mereka pada suatu fase disebut primitif, di mana manusia hidup secara terisolir dan berpindah-pindah disesuaikan dengan lingkungan alam dan sumber makanan yang tersedia. Manusia saat ini hidup dalam berkelompok-kelompok kecil dan berpisah dengan kelompok manusia lain. Fase berikut adalah fase agrokultural, ketika lingkungan dalam mulai tidak lagi mampu memberi dukungan terhadap manusia, termasuk juga karena populasi manusia mulai banyak, maka pilihan budaya adalah cocok tanam di suatu tempat dan memanen hasil pertanian itu serta terburu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada fase ini berbudaya berpindah-pindah masih tetap digunakan, walaupun pada skala waktu yang relatif lebih lama. Fase tradisional dijalani oleh masyarakat dengan hidup secara menetap di suatu tempat yang dianggap strategis untuk penyediaan berbagai kebutuhan hidup masyarakat, seperti di pinggir sungai, di pantai, di lereng bukit, di datar tinggi, di daratan rendah, yang datar, dan sebagainya. Fase tradisi, kehidupan desa sudah sangat maju. Isolasi kehidupan hampir tidak ditemukan lagi dalam skala luas. Transformasi sudah lancar, walaupun untuk masyarakat desa tertentu masih menjadi masalah. Penggunaan media informasi sudah hampir merata. Fase modern ditandai dengan peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih jelas, meningkatkan fase tradisi. Kehidupan masyarakat sudah konstabilisasi dengan kehidupan individual yang sangat menonjol profesionalisme di segala bidang dalam penghargaan terhadap profesi menjadi kunci hubungan sosial di antara elemen masyarakat. Fase postmodern adalah sebuah fase perkembangan masyarakat yang pertama-tama dikenal di Amerika Serikat pada akhir tahun 1980-an. Di Indonesia, ciri masyarakat postmodern dideteksi ada sejak tahun 1990-an. Budaya massa dan budaya populer. Menurut Dennis Mogul pada 1994 sampai 31, kata massa berdasarkan sejarah mempunyai dua makna, yaitu positif dan negatif. Maka negatif adalah berkaitan dengan kerumunan, MOB, atau orang banyak yang tidak teratur, bebal, tidak memiliki budaya, kecakapan, dan
rasionalitas. Hubungan dengan makna komunikasi yang utama komunikasi massa. Makna kata massa mengacu pada kolektivitas tanpa bentuk yang komponen-komponennya sulit dibedakan suatu dengan yang lain. Media massa adalah institusi yang menghubungkan seluruh unsur masyarakat suatu dengan lain dengan mulai produk media massa yang dihasilkan. Namun penggunaan media massa berbeda dengan komunikasi antara pribadi. Media massa membutuhkan persyaratan tertentu dari pemakaiannya. Pertama adalah orang harus bisa membaca sebelum mengonsumsi surat kabar atau majalah. Sosiologi media dan komunikasi massa. Perkembangan teknologi media atau riwayat komunikasi dan sejarah kemanusiaan. Riwayat perkembangan komunikasi antara manusia adalah sama dengan sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Nordenstraat dan Faris pada 1973 dalam Nasution 1989-15 ada 4 titik penentu yang utama dalam sejarah komunikasi manusia, yaitu 1. Ditemukannya bahasa sebagai alat interaksi tercanggih manusia. 2. Perkembangan seni tulisan dan perkembangan kemampuan bicara manusia menggunakan bahasa. 3. Perkembangan kemampuan reproduksi kata-kata tertulis. Written words dengan menggunakan alat pencetak sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya. 4. Lahirnya komunikasi elektronik mulai dari telegraf, telepon, radio, televisi hingga satelit. Pada umumnya budaya massa dipengaruhi oleh budaya populer. Pemikiran tentang budaya populer menurut Ben Ager pada 1992 sampai 24 dapat dikelompokkan pada 4 aliran, yaitu budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansi dan mengeteskan orang dari kejauhan kerja sepanjang hari. 2. Kebudayaan populer menghancurkan nilai budaya tradisional. 3. Kebudayaan menjadi masalah besar dalam pandangan ekonomi Marx kapitalis. 4. Kebudayaan populer merupakan budaya yang menetes dari atas. Budaya juga memiliki nilai yang berbeda. 1. Dengan budaya lainnya, budaya yang memiliki nilai tinggi dibedakan dengan budaya yang memiliki nilai di bawahnya. Namun dalam budaya populer, perangkat media massa seperti pasar rakyat, file, buku, televisi, dan jurnalistik akan menuntunnya perkembangan budaya pada erosi nilai budaya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa
budaya populer lebih mempertontonkan sisi hiburan yang kemudian yang menyesan lebih konsumtif. Richard Dawkins pada 1993 sampai 272 sampai 272 mengatakan hiburan merupakan kebutuhan pribadi masyarakat yang telah dipengaruhi oleh struktur kapitalis. 1. Manusia mampu berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol visual lainnya. Dalam teori interaksi simbolis dikatakan bahwa bentuk interaksi manusia semacam ini merupakan bentuk interaksi terumit dan tercanggih yang pernah demikian oleh makhluk manapun di bumi. 2. Manusia mampu menafsirkan bahasa dan simbol-simbol berdasarkan persepsi dirinya mampu berdasarkan persepsi orang lain. 3. Manusia mampu belajar menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya serta menciptakan dan menggunakan alat atau teknologi yang diperlukan dalam mengatasi lingkungannya. Menurut Nasution pada tahun 1980 sampai 72 sekitar 500 tahun sebelum Masehi, Raja Persia Darius menetapkan prajuritnya yang di setiap puncak bukit lalu saling berteriak satu sama lain sehingga 450 mil dapat diliputi selama 2 hari. Organisasi patriarchal periode ini menentukan berikutnya dalam sejarah masyarakat manusia. Setelah timbulnya desa adalah lahirnya negara nasional sekitar 5.000 hingga 7.000 tahun yang saling dengan ditaklukkannya Mesopotamia oleh Sumeria dibanding dengan desa negara. Permulaan ini merupakan suatu masyarakat yang relatif besar dengan penduduk puluhan ribu dan suatu organisasi militer untuk pertahanan masyarakat. 2. Perkembangan media dan teknologi komunikasi. O'Brien 1996 dalam Kadir 2003-8 mengatasi bahwa perilaku manusia dan teknologi memiliki interaksi di dalam lingkungan sosial teknologi. Apabila pandangan O'Brien dijabarkan, maka dapat digambarkan sebagai A. Struktur masyarakat, B. Strategi komunikasi, C. Proses sosial, D. Sistem dan teknologi informasi, E. Masyarakat dan budaya. Kalimat komponen itu berinteraksi dalam proses sosial. Satu dan lainnya saling berinteraksi dan mengaruhi di mana setiap komponen memiliki visi masing-masing yang saling bersinergi serta seluruh stakeholder sosial teknologi. Menurut
Efren M. Roger pada 1986 di dalam buku Communication Teknologi de media ini Society mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di masyarakat dikenal 4 komunikasi, yaitu teknologi masukan, itu input teknologi, 2 teknologi keluaran, input teknologi, output teknologi, 3 teknologi perangkat lunak, software teknologi, 4 teknologi penyimpanan, storage teknologi, 5 teknologi telekomunikasi, telekomunikasi teknologi, 6 mesin memproses, itu processing machine atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Sementara itu Silent Van pada 2002 15-18 membagi media komunikasi menjadi 3 bagian, yaitu media komunikasi antar pribadi, B media penyimpanan, C media transmisi. A media komunikasi antar pribadi. Menurut Silent Van mengategorikan perkembangan awal pada media komunikasi antar pribadi dengan 6 media seperti suara, sebelum manusia mampu menggunakan bahasa dan teks tulisan, komunikasi melalui sistem komunikasi non bahasa, setahun aroma, dan gerakan visual seperti segala jenis tubuh, gerak jenis pangan, ekspresi wajah, gerakan-gerakan badan, dan sebagainya. B grafik. Sebelum ditemukan teks, media komunikasi antar pribadi manusia dilakukan dengan menggunakan grafik. C teks, suara atau bahan maupun grafik dan berkomunikasi memiliki keterbatasan. Silent Van pada 2002 sampai 2003 mengatakan beberapa kelemahan komunikasi dengan suara dan grafik, yaitu terutama untuk mengomunikasikan suatu abstrak, konsep-konsep abstrak akan sulit dikomunikasikan dengan surat dan grafik. D musik. Dalam banyak budaya masyarakat, musik dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar pribadi. Para masyarakat aborigin sampai saat ini masih menggunakan musik untuk berkomunikasi. E animasi adalah gambar tunggal yang dapat menyampaikan sekian makna, yang umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi dari seseorang ke orang lain. F video. Video adalah salah satu media antar pribadi yang lahir di zaman teknologi modern. Melalui video, orang dapat menyampaikan gagasan-gagasan mereka kepada orang lain. Silent Van memiliki alasan tersendiri untuk mengatakan video sebagai media komunikasi antar pribadi, maupun media ini bukan berupa media tradisional sebagai desa lahirnya modern komunikasi. Era berikutnya media penyimpanan.
Silent Van 2002 sampai 39 sampai pada 69 mengatakan bahwa jenis-jenis media penyimpanan adalah buku dan kertas. Kira-kira 3000 tahun lalu bangsa Tionghoa menemukan media penyimpanan pertama yang disempurnakan dalam sejarah manusia, yaitu buku di zaman Sumerian dan Mesir. Buku dipahat pada batu ubin besar, tanah liat atau daun papirus. B. Kamera. Gagasan awal lahirnya kamera adalah lukisan potret. Pernah dilakukan oleh seorang pelukis istana, yaitu Wang Shoujun. C. Alat perekam kaset. Alat perekam kaset kira-kira 150 tahun lalu. Selang beberapa lama ketika kamera ditemukan, Thomas Alva Edison menemukan fotograf, yaitu alat pemutar piringan hitam. Berawal dari temuan Edison ini saat masyarakat dapat menyimpan sebagai macam suara dan musik dalam bentuk kaset rekaman. D. Kamera file proyektor. Pada tahun 1872 Gubernur Amerika Leland Stanford meminta juru kameranya untuk memasang 12 kamera di pacuan kudanya untuk memotret ketika seekor kuda berlari. E. Pita perekam video. Pertengahan abad ke-20 perusahaan TV sebelum dapat merekam program-program. G. Disket dan hard disk. Disket dan hard disk memiliki teknologi yang hampir sama dengan kegunaan sebagai media penyimpanan. Disket dan hard disk memiliki teknologi optikal dengan bahan yang berbeda, dapat diproduksi dari plastik, sedangkan hard disk dibuat dari logam dengan mengandalkan jarum baca menggantikan fungsi optik. Flash disk. Ini adalah teknologi media penyimpanan yang nantinya akan mengamatikan teknologi optikal. Flash disk merupakan teknologi penyimpanan membaca dan menulis data maupun gambar. C. Media transmisi. Transmisi media bukanlah sekedar tentang penyimpanan serta penyebaran. Kita juga menginginkan informasi ditransmisikan ketika real-time sebelum beritanya ketinggalan. Demikianlah selain media penyimpanan, kita juga membutuhkan transmisi seketika real time. Transmedia dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. EA. Komunikasi. Pada dasarnya komunikasi adalah transmisi dari satu orang ke satu orang, di mana pengirim dan penerima spesifik komunikasi ini, yaitu bentuk transmisi yang paling klasik dalam sejarah umat manusia.
Satu, komunikasi pos berkuda. Komunikasi di Tiongkok zaman dahulu mengandalkan sistem pos berkuda. Pesan-pesan dikirimkan oleh para penunggang kuda. Dua, telegraf dan telepon. Pada tahun 1837, Samuel Finlay Morse untuk pertama kalinya mendemonstrasikan telegrafi di depan publik. Ia ditemukan kode Morse yang menggunakan sirkuit terbuka dan tertutup untuk mewakili tanda 0 dan 1. 3. Teks dan fax. Teks menggunakan sambungan telepon dan mengharuskan baik pengiriman mesin fax dapat mengirim teks maupun grafik. Dengan menggabungnya dengan telepon, kita dapat mengirimkan teks, grafik, suara maupun musik. 4. Pesawat pagar dan SMS. Pada tahun 90-an, perkembangan teknologi Mesir pagar yang laku di pasar. Berbagai perusahaan stasiun pagar berperan besar terhadap perkembangan besar teknologi ini. 5. Surat elektronis email. Perkembangan teknologi internet menciptakan sebagai diferensiasi teknologi transmisi, antara lain email. Lewat email kita dapat mentransfer pesan-pesan secara cepat berbagai tempat di dunia ini. Jepang, Amerika, dan Eropa. Masuk B, penyiaran. Transmisi kedua adalah penyiaran, yaitu transmisi dari satu orang ke banyak orang. 1. Teriakan, papan pengumuman, dan tabuhan drum. Bila adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad pada zaman permulaan Islam, karena suaranya yang merdu, maka ia ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk melakukan azan setiap waktu sholat dengan cara berteriak di tempat yang tinggi atau di pasar untuk memberitahukan kepada banyak orang kalau sholat sudah tiba. 2. Surat kabar dari majalah. Surat kabar atau majalah adalah kelanjutan dan grafis yang sudah ditemukan beberapa abad yang lalu. Karena itu surat dan majalah hanya mentransmisikan informasi berupa teks dan grafik. 3. Radio. Berbeda dengan surat kabar dan majalah, radio hanya mentransmisikan surat termasuk musik. Pada mulanya, gelombang radio ditemukan pada tahun 1887 di Jerman oleh Heinrich dan Hertz. Temui ini memudahkan jalan bagi Guglielmo Marconi untuk menemukan sistem komunikasi tanpa kebal yang pertama pada tahun 1895. 4. Televisi nirkabel, kabel dan satelit, televisi analog dan televisi digital. Pada tahun 80-an, layar TV pelat, LCD, dan teknologi plasma mulai diperkenalkan.
menggantikan teknologi layar televisi. Tabung dirasa kurang praktis dan menghasilkan kualitas warna dan gambar yang kurang baik. 5. Telepon seluler. Telepon seluler generasi ketiga 3G seperti yang disinggung di atas, memiliki teknologi multimedia dan pemancar dengan menggunakan gelombang radio, sehingga telepon seluler memiliki kemampuan mentransmisikan pesan real time. 6. BlackBerry. Telepon seluler memiliki saingan yang sangat berat, yaitu BlackBerry, generasi baru dari seluler yang lebih progresif, mengadopsi internet. C. Jaringan transmisi. Ketiga adalah jaringan yang merupakan transmisi dari banyak orang ke banyak orang, tetapi juga mencakup transmisi dari satu orang ke satu orang, dari satu orang ke banyak orang. Sejauh ini jaringan yang digunakan banyak orang adalah internet. 1. Internet sebagaimana yang telah disinggungkan dalam bahasa di depan. Maka internet seperti yang diketahui adalah bentuk konvergensi dari beberapa teknologi penting terdahulu, seperti komputer dengan berbagai varian manfaat, televisi, radio, dan telepon. Sebagai contoh, aplikasi ini meliputi beberapa macam seperti dijelaskan oleh Kadir pada 2003 sampai 370. Surat elektronis. B. Surat bersuara voicemail. C. Forum diskusi. D. Sistem percakapan tulis chat. E. Konferensi suara. B. Konferensi radio. Sistem pertemuan elektronis GSS. Selain aplikasi tersebut, dalam internet kebanyakan berkembang berbagai program lain yang intinya menjadi aplikasi komunikasi antara sesama masyarakat maya, terutama yang ada hubungan dengan hubungan transaksional mereka satu dengan lainnya. A. Teknologi web. Internet dirahasiakan antara lain melalui aplikasi web, sehingga seorang bisa memiliki sebuah ruang dalam dunia maya. Ini diibaratkan seperti rumah seseorang yang dapat ditempati bersama dengan orang lain. B. E-commerce digunakan untuk medium kegiatan pembelian dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi melalui internet atau eksternet. C. Blog. Perkembangan internet menyebabkan orang dapat melakukan chatting, ngobrol berjam-jam dengan seseorang atau kelompok orang di dunia maya. D. Facebook. Karakter blog yang diinginkan dan sepi mendorong lahirnya kelompok sosial baru di dunia maya seperti Facebook, Friendster, dan berbagai kelompok sosial lainnya. 2. Internet berbagi
bandwidth, lebar dan layanan-layanan video atas permintaan, video on demand atau VOD. Internet yang sekarang ini dapat mentransmisikan hanya 5 jenis media. Ini memicu pengembangan internet berbandwidth lebar dan infrastruktur yang mampu membawa media keenam, yaitu video. Dibutuhkan bandwidth yang sangat lebar untuk membawa signal video. Oleh karenanya dimungkinkan menyediakan layanan-layanan VOD. Kalau bandwidth, kabel internet cakup lebar. 3. Radio koran dan televisi online. Radio koran dan televisi online berkembang ke arah media 2 arah. Artinya radio koran dan televisi menggunakan platform media interaktif ke arah pengembangan media masa depan. 3. 4. Era perkembangan komunikasi. Perkembangan teknologi komputer yang sedemikian secepatnya telah membawakan dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan di sebelumnya. Setidaknya ada 4 era penting sejak ditemunya komputer sebagai alat pengolahan data sampai dengan era internet, saat komputer menjadi senjata utama dalam komputerisasi, yaitu A. Era komputerisasi menurut Indrajat dari 2001 sampai 9. Periode ini mulai sekitar tahun 1960-an. Seketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IMB ke dunia industri. B. Era teknologi komunikasi menurut Indrajit 2001 sampai 11. Kemudian teknologi digital yang dipadu dengan teknologi komunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Era sistem informasi mengacu pada Indrajat 2001 sampai 12. Ia mengatakan teori-teori manajemen organisasi modern secara intensif mulai diperkenalkan tahun 1980-an. D. Era globalisasi informasi. Sebelum banyak buku yang secara implisit memasukkan era terakhir ini dalam sejarah evolusi teknologi informasi, fenomena yang terlihat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi, komputer dan telekomunikasi sedemikian pesatnya sehingga kalau digambarkan secara grafik. 4. Media masa depan, platform teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi membutuhkan platform pengembangan yang jelas di masa depan.
Seperti yang dijelaskan di depan bahwa saat ini memperkembangkan teknologi telematika berada pada situasi anomi di mana tidak ada platform yang jelas arah pengembangannya. Masyarakat cyber community 1. Masyarakat global dan pembentukan cyber community. Community masyarakat adalah kelompok-kelompok orang yang menempati sebuah wilayah teritorial tertentu yang hidup secara relatif lama. 2. Masyarakat maya. Sisi lain kehidupan masyarakat manusia. Pada awalnya masyarakat maya adalah sebuah fantasi manusia tentang dunia lainnya yang lebih maju dari dunia saat ini. Proses sosial dan interaksi sosial. Masyarakat maya membangun dirinya dengan sepenuhnya mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan kelompok jaringan. Interaksi dan antar sesama anggota masyarakat maya. B. Kelompok sosial maya. Komunitas maya memiliki kehidupan kelompok yang rumit. Umumnya kelompok sosial ini dibangun berdasarkan pada hubungan-hubungan sekunder sehingga mengelompokkan mereka didasarkan pada kegemaran dan kebutuhan anggota masyarakat terhadap kelompok tersebut. C. Kebudayaan dan masyarakat maya. Salah satu ciri masyarakat adalah menciptakan kebudayaan dalam masyarakat maya. Kebudayaan yang dikembangkan adalah budaya-budaya pencitraan dan makna yang setiap saat diperlukan dalam ruang interaksi simbolis. D. Peranata dan kontrol sosial masyarakat maya. Masyarakat maya memiliki sistem peranata dan kontrol sosial yang dibangun bersama atau dibangun sebagai sistem proteksi diri. Selain etika umum, namun masyarakat nyata yang dibawa ke dalam hidup maya, sistem peranata dan kontrol sosial dibangun agar semua kebutuhan dalam masyarakat maya dapat terlayani dengan baik tanpa saling merugikan. Stratifikasi sosial, kekuasaan dan kepemimpinan masyarakat maya. Dalam masyarakat maya, stratifikasi sosial berdasarkan pada besaran jaringan yang dimiliki. Jadi dasar pembentukan stratifikasi maya ditentukan pada seberapa besar kepemilikan jaringan dan informasi yang dapat diakses dirinya. F. Perubahan sosial dalam masyarakat maya. Masyarakat maya adalah revolusi terhadap sebuah perubahan masyarakat nyata bahwa manusia tak pernah puas hidup dalam dunia yang terbatas dan dalam ruang yang sempit. B. Aplikasi cyber dalam kehidupan masyarakat. 1. E-government dan e-commerce dan varian lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan
pada bab sebelumnya mengenai aplikasi internet. Aktivitas paling dapat lainnya dalam dunia maya adalah gagasan pembangunan pemerintah maya dengan menggunakan konsep office dan konferensi, email, fax, file dan sebagainya, serta melakukan aktivitas komersial. Sebagai konsekuensi lain, perkembangan market dalam masyarakat maya. 2. Cyberlaw sebagai konsekuensi Cyberman sebagainya dijelaskan di atas bahwa segi kehidupan cyber community selain merupakan peta analog kehidupan masa depan masyarakat maya nyata, namun juga merupakan imitasi terhadap kejahatan yang selama ini kita temukan di masyarakat. Hanya kejahatan itu dilakukan menggunakan produser. Oke, sekian dan terima kasih.